Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang kali ini, khatib ingin menasihati diri khatib pribadi dan jamaah sekalian tentang pentingnya kita untuk menjauhi gosip atau adu domba atau hal-hal yang semisalnya. Tentu kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari yang namanya isu, gosip, sampai adu domba antar manusia. Dan lebih parahnya lagi, keadaan ini diperkeruh oleh orang-orang yang mengambil pundi-pundi, mengambil celah-celah supaya menjadikan dia mengumpulkan hartanya. Wal iyadu billah. Bahkan tujuan untuk mengadu domba atau bergosip ini hanya ditujukan untuk supaya dia semakin populer, supaya dia bisa dibilang paling up to date, bisa dibilang orang paling tahu sedunia ini. Dan perilaku ini telah menjadi penyakit di masyarakat dan tidak disadari oleh kebanyakan pecandunya. Bahwasanya menyebarkan luas gosip atau isu-isu, apalagi itu isunya tidak benar atau malah bertentangan dengan syariat, itu bisa saja dihukumi seperti ghibah, atau Allah mempermisalkan seorang yang melakukan ghibah adalah memakan bangkai saudaranya. Seperti Allah firmankan di surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah sebagian dari kalian adh-dhann atau berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena berprasangka buruk itu adalah satu amalan atau perbuatan yang berdosa. Wala tajassasu, dan kita tidak boleh untuk memata-matai saudara kita. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan kalian saling menggunjing di antara satu sama lain kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apakah kalian menyukai apabila salah seorang kalian memakan daging saudaranya sendiri, daging bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtum, maka tentu kalian pasti akan membenci hal tersebut. Wattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah sebaik-baik tempat kembali, tempat untuk bertaubat, dan selagi Maha Penyayang. Penyakit ini tidak akan terobati selama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW hanya sebagai bacaan saja, hanya sebagai pajangan di rumah-rumah kita, tapi tidak untuk kita baca, tidak kita telaahi. Dan percuma juga setiap khatib mengumandangkan di mimbar-mimbar ini setiap Jumat apabila
tidak diperhatikan, apabila hanya cuma keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu di surat Allah berfirman di surat Al-Isra ayat ke-82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an, dari Al-Qur'an huwa shifa, apa-apa yang bisa menjadikan obat bagi dirinya, wa rahmatul lil alamin, sehingga kalian saling menyayangi bagi sesama muslim, bagi sesama mukmin. Allah juga berfirman di surah Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah berfirman, ya wahai orang-orang beriman, apabila ada seorang fasik datang menjumpai kalian membawa suatu kabar, fatabayyanu, hendaklah kalian untuk meng-cross check terlebih dahulu, bertabayun terlebih dahulu tentang kabar tersebut. Antusibu qauman bijahalatin, bisa jadi ada seorang yang dia tidak tahu menahu, tapi karena dikabarkan padahal itu kabarnya buruk, fatusbihu ala ma fa'altum nadim, maka itu bisa jadi bagi pelakunya akan ada penyesalan nanti di hari akhir. Allah memulai sabda, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berarti masih banyak orang yang beriman yang terjebak dalam situasi ini, atau sering membagikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, belum tentu ini ada dalilnya atau ini ada petunjuknya yang benar-benar konkret. Tentu kita menjumpai banyak sekarang fenomena, banyak orang termakan hoax, termakan berita bohong, atau yaitu sebabnya karena ada yang orang tidak bertabayun dengan hal-hal berita tersebut, asal share, dapat berita sedikit asal share. Ya, ini sebagai muslim saya mengingatkan diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk supaya bisa bertabayun terlebih dahulu, atau memastikan berita ini apakah konkret, apakah berita ini benar-benar valid sebelum kita melakukan share-nya atau memberitahukan ke orang lain. Itu adalah salah satu adab yang Allah ajarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhul azim al-jalil karim al-jalil wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahulu afiyatik wa fujaa ni'matik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wal bughli wal haram wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tushba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.